Baiklah, terdapat beberapa hal yang perlu ataupun sangat dianjurkan untuk kita lakukan terhadap orang muslim lainnya ketika mereka ditimpa sakit. Yang pertama, kita dianjurkan untuk mengunjunginya. Kemudian yang kedua, kita dianjurkan untuk berdoa atas kesembuhan orang tersebut. Boleh kita berdoa dengan menggunakan bahasa apapun ataupun berdoa di dalam hati. Adapun doa populer yang sering diucapkan ataupun yang sering dibaca oleh kaum muslimin adalah Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi wa'afi antal mu'afi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yughadiru saqaman wala alaman innaka hamidun majid. Seperti itu. Ataupun boleh dengan menggunakan redaksi yang lain. Kemudian setelah itu kita juga dianjurkan untuk memberikan nasihat kepada keluarganya agar bisa untuk bersabar. Kemudian yang terakhir kita dianjurkan untuk membimbing orang tersebut jika memang sudah sakit parah dan ketika itu dia berada sakaratul maut. Pada saat sakaratul maut kita dianjurkan untuk mentalkinkannya dengan kalimat La ilaha illallah. Adapun yang perlu kita lakukan ketika kita menemui orang baru saja meninggal dunia, entah itu saudara kita ataupun siapapun itu, maka hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah memejamkan matanya seperti ini. Kemudian setelah itu mengikat bagian dagu dengan bagian kepala. Kemudian setelah itu kita meletakkannya di tempat yang terhormat ataupun tempat yang mulia, bukan tempat yang sembarangan ataupun apalagi tempat-tempat yang tidak terhormat. Kemudian setelah itu kita juga dianjurkan untuk memposisikannya menghadap kiblat. Kemudian sembari kita menunggu proses pemandian jenazah nantinya, maka kita dianjurkan untuk sambil membaca Al-Quran. Boleh dengan surah Yasin ataupun surah-surah lainnya. Baiklah, adapun dalam penyelenggaraan jenazah terdapat 4 kewajiban. Yang pertama yaitu memandikan jenazah. Yang kedua ialah mengkafani jenazah. Dan yang ketiga ialah membayangkan jenazah. Dan yang terakhir ialah menguburkan jenazah. Adapun kata cara dalam memandikan jenazah, pertama kita menyiapkan alat yang adapun untuk mayat laki-laki memandikan ialah laki-laki. Apabila yang memandikan perempuan maka yang memandikan ialah perempuan. Adapun yang disiapkan pertama air biasa, yang kedua air tahu atau air bidadari, dan yang ketiga air yang dicampur dengan kapur. Kemudian mayat tersebut diletakkan di tempat yang tinggi seperti di keranda atau pohon pisang. Selain itu, mayit juga dianjurkan untuk dihadapkan kiblat ataupun menghadap kiblat. Kemudian hal yang selanjutnya perlu kita lakukan adalah menyiapkan kain ceradu ataupun wiradu kata orang Banjar. Kemudian kain tersebut biasa digunakan untuk mencuci kotoran yang terdapat pada tubuh si mayit. Kemudian kain tersebut ditaruh di sini di tangan kiri. Kemudian yang memandikan itu membersihkan kotoran si mayit dengan niat nawaitul istinja lihadzal mayit ataupun lihadzal mayyitah fardhan lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita mulai untuk melepaskan seluruh pakaian si mayit, kemudian diganti dengan sarung yang menutupi seluruh tubuhnya. Kemudian sesekali mayit diletakkan dalam posisi duduk ataupun didudukkan, kemudian perutnya diurut ataupun dipijat supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam perut si mayit itu bisa keluar dan akhirnya tidak ada lagi kotoran yang tersisa pada perut mayit. Kemudian setelah itu mulai menggosok si mayit dengan menggunakan air sabun supaya tidak ada lagi kotoran-kotoran ataupun daki-daki yang menempel pada seluruh lapisan kulit si mayit. Kemudian setelah itu kita berniat untuk memandikan si mayit dengan lafaz nawaitu al-ghusla li hadzal mayyit atau li hadhil mayyitah listibahatis sholati alaihi atau listibahatis sholati alaiha fardhan lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita mulai memandikannya. Yang pertama kita membilasnya ataupun mengguyurnya dengan menggunakan air sabun. Kemudian setelah itu kita mengguyurnya dengan menggunakan air biasa. Kemudian diakhiri dengan mengguyurnya dengan menggunakan air yang dicampur dengan kapur garus. Setelah itu kita menyiram si mayit sebanyak 3 kali. Yang pertama di bagian atas,
sesambil kita menyiram bagian atas si mayit, kita mengucapkan ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Jangan lupa sebanyak 3 kali. Kemudian kita menyiram bagian kanan si mayit. Kemudian sembari itu kita membaca ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Kemudian ke bagian kiri si mayit, dan kita sembari mengucapkan ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir sebanyak 3 kali. Setelah itu kita pun mulai untuk berniat mewudukan si mayit dengan lafaz nawaitul wudu'a li hadzal mayyit atau li hadhil mayyitah sunnatan lillahi ta'ala. Kemudian setelah selesai mewudukannya dengan cara sebagaimana kita berwudu seperti biasa, maka kita dianjurkan untuk memeriksa kembali apakah ada kotoran entah itu dari kubur ataupun dubur si mayit. Jika ada, maka kita wajib untuk membersihkannya kembali. Kemudian jika memang sudah tidak bersihkan, kemudian tetap saja keluar, maka kita tutup dengan menggunakan kapas seperti itu. Kemudian setelah kita selesai mewudukan, kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin. Kemudian setelah itu kita juga dianjurkan untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian setelah itu kita disunahkan ataupun dianjurkan untuk menuliskan di dahi si mayit dengan jari telunjuk, yaitu menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Proses ataupun tahapan-tahapan dalam mengafani mayit. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwasanya untuk mayit laki-laki itu kita perlu mempersiapkan 3 kain kafan tebal. Adapun untuk perempuan kita perlu menyiapkannya sebanyak 5 lembar, dan itu sudah termasuk baju, kerudung, dan sarung. Kemudian setelah itu kain-kain tadi dalam setiap lapisannya dibumbui cendana ataupun boleh kita kasih minyak wangi ataupun harum-haruman. Hal yang selanjutnya kita perlu lakukan adalah menyiapkan ataupun mempersiapkan 3 ataupun 5 tali pengikat. Kemudian setelah itu kita memasukkan ataupun menaruh si mayit di atas keranda yang nantinya akan disolatkan. Kemudian terkait posisi mayit secara melintang. Adapun untuk mayit laki-laki itu kepalanya berada di sebelah kiri imam, dan mayit perempuan posisi kepalanya ada di sebelah kanan imam. Berikut proses ataupun tata cara pelaksanaan sholat jenazah. Yang pertama, kita berniat di dalam hati ataupun boleh kita lafazkan dengan lafaz usolli ala hadzal mayyit ataupun usolli ala hadhil mayyitah fardhu kifayatin 4 takbiratin lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu kita melakukan takbir. Kemudian setelah takbir pertama kita membaca surah Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Kemudian setelah itu takbir untuk kedua kalinya. Kemudian setelah takbir kedua kita membaca sholawat kepada Nabi SAW yang sekurang-kurangnya kita membacanya seperti Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau boleh yang versi lengkap seperti ketika kita melaksanakan sholat ataupun yang kita kenal dengan sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kemudian setelah usai kita membaca sholawat, kita melakukan takbir yang ketiga kalinya. Setelah mengangkat takbir ketiga, kita membaca ataupun berdoa untuk si mayit. Adapun doanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, itu jika mayit adalah laki-laki, dan jika mayitnya adalah perempuan maka boleh diubah dhamirnya menjadi Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Kemudian setelah itu kita mengangkat takbir untuk keempat kalinya. Kemudian setelah mengangkat takbir keempat, kita membaca doa untuk mayit dan juga untuk kita. Adapun doanya seperti Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu.
Kemudian setelah selesai membaca itu, kita melakukan salam seperti biasa dari kanan ke kiri. Adapun ucapan salamnya itu agak berbeda dengan sholat fardhu ataupun sholat lainnya. Kalau yang di sini kita menggunakan versi lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian menoleh ke kiri dengan melakukan salam yang sama. Kemudian setelah itu kita mendoakan untuk mayit. Adapun sebelum berdoa, biasanya masyarakat Banjar itu membaca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membaca surah Al-Fatihah 3 kali, barulah mereka berdoa. Adapun doa yang paling populer di antara kalangan masyarakat Banjar biasanya adalah Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad alla tu'adziba hadzal mayyit. Adapun jika mayitnya perempuan, maka alla tu'adziba hadhil mayyitah.